Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Rosyida, mahasiswi Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi politik dan kebijakan pendidikan pada mata kuliah analisis kebijakan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Munirul Abidin MAG. Pada pembahasan kali ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang pengertian politik, yang kedua yaitu tentang pengertian kebijakan pendidikan, yang ketiga yaitu hubungan antara politik dan kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu definisi politik. Politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 3 makna. Yang pertama yaitu politik sebagai pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, yang mana mengenai sistem pemerintahan dan dasar-dasar negara. Kemudian makna yang kedua, politik sebagai segala urusan, tindakan, kebijakan, dan siasat. Pada makna ketiga, politik sebagai kebijakan, cara bertindak di dalam menghadapi masalah tertentu. Sementara itu, menurut Joyce Mitchell dalam bukunya Political of Analysis and Public Policy, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Nah, dengan demikian, bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yaitu kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian kebijakan pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau usaha mendewasakan seseorang melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan kebijakan menurut Hoshio mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dengan kurun waktu tertentu. Artinya, terdapat proses dan tahapan dari berbagai langkah strategi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan dari pembangunan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi problem atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu karakteristik interdependensi atau saling tergantung. Nah, yaitu masalah kebijakan dalam suatu bidang mempengaruhi masalah kebijakan lainnya. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah yang membutuhkan pendekatan dengan memandang satu masalah sebagai bagian dari keseluruhan masalah. Yang kedua yaitu karakteristik subjektif, mana suatu kondisi eksternal yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan atau disiplin ilmu tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai kondisi tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu artificial, yaitu masalah kebijakan mungkin ada jika manusia mempertimbangkan perlunya merubah situasi problematik. Nah, masalah kebijakan yang terkait dengan kondisi sosial dan objektif. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu dinamis. Dinamis, pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus-menerus. Nah, pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu tidak terduga. Nah, masalah yang muncul dari luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan. Kemudian tahapan kebijakan. Secara rinci, kebijakan memiliki 5 tahapan sebagai berikut,
Yang pertama, yaitu penyusunan agenda. Pada tahap awal pembuatan kebijakan, maka para pembuat kebijakan melakukan sejumlah perumusan masalah mengenai perlu tidaknya untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Perumusan masalah tidak dilakukan karena kebetulan, melainkan dengan terstruktur dan mendalam agar menemukan permasalahan dalam skala besar. Nah, kemudian apakah ada dan berdampak baik dan tidaknya bagi individu dan kelompok sosial di suatu negara tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Nah, pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politik. Dalam konteks ini, aktivitas politik dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Nah, aktivitas politik itu berisikan serangkaian tahapan yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu adopsi kebijakan. Nah, kebijakan yang dibuat bisa mengadopsi kebijakan yang sudah ada di suatu wilayah atau negara lain. Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Selanjutnya yaitu tahapan implementasi kebijakan. Nah, cara yang dihasilkan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan penerapan suatu kebijakan yang telah diputuskan. Dengan begitu dapat diketahui apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau tidaknya di suatu negara tersebut atau wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan yang telah dirumuskan dan diimplementasi perlu dievaluasi agar dapat diukur seberapa berhasilnya kebijakan tersebut jika diimplementasikan di negara tersebut. Selanjutnya yaitu urgensi kebijakan pendidikan. Nah, urgensi kebijakan pendidikan yaitu untuk menentukan arah suatu pendidikan serta pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Tentu dibutuhkan analisis kebijakan pendidikan, karena kebijakan pendidikan sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu hubungan antara politik dan kebijakan pendidikan. Pendidikan menurut Fiske bahwa ada kecenderungan yang bermuatan politik. Hal tersebut disebabkan karena sistem persekolahan yang menganut beberapa hal. Yang pertama yaitu pemersatu nilai-nilai bangsa. Ukuran keberhasilan suatu pendidikan adalah sejauh mana keberhasilan pendidikan untuk membentuk jati diri warga negaranya. Sebab sistem pendidikan itu membentuk dan mempengaruhi nilai, adat, kebiasaan, bahasa, dan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua yaitu sumber kekuatan politik. Pendidikan mendapat proporsi tinggi dalam anggaran belanja negara dan mempekerjakan sejumlah besar orang. Wewenang pemimpin politik untuk memperkerjakan, memberhentikan, mempromosikan, dan menugaskan guru-guru serta pengawas lainnya merupakan sumber kekuatan utama untuk mendapatkan dukungan. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu wahana untuk menggunakan kekuasaan. Nah, sistem pendidikan yang handal dapat menentukan arah pembangunan ekonomi nasional. Dan unsur-unsur sistem pendidikan dapat dimanipulasi untuk tujuan-tujuan politik. Contohnya seperti buku teks dan kurikulum misalnya dapat digunakan sebagai wahana penyebarluasan ideologi sosial dan politik. Kemudian yang keempat yaitu menjadi senjata politik. Nah, karena sistem dan manajemen pendidikan akan berdampak kepada sistem ekonomi dan politik, maka pendidikan menjadi bahan lahan rebutan bagi kelompok politik atau sebagai ajang pertentangan untuk mendapat pengaruh. Sehingga dengan menguasai sistem pendidikan,
akan dapat mempengaruhi arah politik dengan cara menaruh pendidikan dengan keinginan politik itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.